Oke, jadi pada kesempatan kali ini Bang Jago coba review turunan fungsi trigonometri ya. Jadi turunan fungsi trigonometri sebenarnya yang perlu kalian ingat itu yang fx sama dengan sin. Misalkan sin ax gitu ya. Berarti f aksen x-nya. Nah, turunan dari sin itu cos ya. Terus diturunin lagi nih si AX-nya. Turunan dari AX apa? A. Berarti A cos AX. Nah, kalau misalkan turunan dari Fx sama dengan cos AX. Berarti F aksen X-nya, nah negatif ya. Turunan dari cos itu negatif sin. Nah, karena di dalam sudutnya ini harus diturun lagi, berarti negatif sin, sorry, negatif A sin ya. Negatif A sin AX gitu. Negatif A sin AX. Nah, F aksen X-nya sama dengan A cos AX, kemudian F aksen yang ini negatif A sin AX. Nah, satu lagi kalau misalkan Fx sama dengan tangen AX, berarti F aksen X-nya secant kuadrat AX ya. A secant ya. Jadi yang si sudutnya nih diturunin juga si AX-nya. AX-nya turunan dari AX apa? A. Ya, berarti A secant kuadrat X ya. A secant kuadrat AX, sorry. AX. Nah, misalkan Fx sama dengan sin kuadrat ininya 2x kuadrat ditambah 3x. Atau kita jangan pakai yang kuadrat dulu deh. Nah, kalau ini gimana? Nah, sama prinsipnya. Turunin dulu si sinnya. Berarti f aksen x atau turunan pertamanya, turunan dari sini apa? Cos. Ya, cos. Nah, ini sudutnya 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, turunan dari si ini nih, turunan dari si 2x kuadrat tambah 3x itu apa? Ya, berarti kan turunannya 4x. Oke, 2 kali 2, 4x ditambah 3. Nah, ini kan kalian udah pernah pelajari ya, turunan fungsi aljabar. Berarti f aksen x-nya itu 4x plus 3 cos 2x kuadrat plus 3x. Oke, gampang ya? Nah, ini gampang bingit, gampang bingit. Lanjut. Misalkan lagi untuk si fx-nya 2 cos 2x kuadrat min 3x gitu. Nah, ini gimana? Oh, ya udah, berarti f aksen x-nya turunan dari cos apa? Sin. Negatif sin ya. Turunan dari cos itu negatif sin. Berarti negatif ini 2 sin 2x kuadrat min 3x. Nah, turunan dari 2x kuadrat min 3x itu berapa? 4x min 3 ya. Atau nanti dituliskan ini di depan ya. Biasanya dituliskan di depan nih. Berarti min 2 ya kan, min 2 ininya 4x min 3. Kemudian sin 2x kuadrat. Oke, ke sini ya, ke bawah min 3x. Nah, udah kayak gini ya. Atau seperti ini. Oke, gampang banget. Nah, kita lanjut ke misalkan fx-nya sama dengan sin pangkat 3, kemudian 2x kuadrat min 3x. Nah, ini gimana? Nah, ini pertama turunin dulu nih si pangkatnya. Berarti f aksen x atau aturan rantai 3 ke depan. 3 sin, nah 3 dikurangin 1 kan. Kalau turunan kan pangkatnya dikurangin 1. Berarti 3 dikurangin 1 berapa? 2. Gitu ya. 2x kuadrat min 3x. Nah, turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin itu cos. Berarti cos gitu. 2x kuadrat min 3x gitu. Oke, jadi yang pertama nih si sin dulu nih 3. Ini masih tetap sin tapi ini kuadrat. Nah, kemudian turunan dari sin apa? Cos. Sudutnya masih sama.
Dan yang terakhir, turunin lagi si sudutnya ini. Oke. Turunan dari 2x kuadrat min 3x itu jadinya apa? 4x dikurangin 3. Atau, nah ininya kita kedepanin ya, si yang 4x min 3-nya. F aksen x itu berarti 3, 4x min 3, ini sin kuadrat 2x kuadrat min 3x, cos 2x kuadrat min 3x, gitu ya. Nah ini gini. Oke, gampang ya, gampang banget pastinya. Biasanya juga di soal tuh suka ininya nih kayak difaktorin gitu. Misalkan sin 2x itu kan 2 sin x cos x gitu. Karena ini sudutnya sama nih, biasanya nanti dijadiin seperti ini nih. Berarti kan di sini 1/2 sin 2x sama dengan sin x cos x ya. Nah, ini kan sama aja f aksen x itu kan 3, ini 4x min 3. Kemudian ini kan sin kuadrat. Sin kuadrat itu kan sin kali sin gitu ya. Sin 2x kuadrat min 3x dikali sin 2x kuadrat min 3x kemudian dikali cos 2x kuadrat min 3x. Nah, lihat, ini kan bentuknya yang ini. Nah, ini sama seperti ini ya, cuman ini kan sudutnya x, kalau ini sudutnya 2x kuadrat min 3x. Apa dengan kata lain dia ini setengah sin 2x, maka bisa disederhanakan f aksen x sama dengan 3, ini ya 4x min 3, atau bisa dimasukin ke dalam kurung ya, 3 kali 4 12x, 3 kali min 3 min 9. Nah yang ininya sin 2x kuadrat min 3x, ini kita rubah nih jadi setengah sin 2. Nah, sudutnya tapi bukan 2x, tapi sudutnya ini ya. Sudutnya 2x kuadrat min 3x. Gitu. Nah, setengahnya nanti pindah ke depan. Berarti f aksen x-nya sama dengan 3 dikali setengah. 3/2, 4x min 3, sin 2x kuadrat min 3x. Kemudian ininya sin 2x kuadrat min 3x. Jadi seperti ini. Biasanya di soal tuh kalau nggak jawaban yang ini, kalau nggak jawabannya berupa yang seperti ini nih, nah yang ini nih, gitu. Bisa juga nanti yang ini nih, sampai di sini juga. Nah sampai di sini nih. Tergantung si soalnya ya, tergantung si soalnya mintanya kayak gimana gitu. Dia mintanya apa gitu, requestnya apa gitu dianya. Oke lanjut nih latihan lagi. Misalkan fx sama dengan cos pangkat 4, ininya 2x min 3. Nah, seperti biasa, ininya kita turunin ke depan. Berarti ya, f aksen x-nya 4 min ya, min 4. Karena kan, 4 dulu ya, biar nggak bingung nih. 4, ya kan, turunin dulu. 4 cos ininya 3, 2x min 3. Nah, turunan dari cos itu apa? Min sin. Oke, min sin. Ini min sin, ini kali ya, bukan dikurang, tapi dikali nih. Min sin 2x min 3 gitu ya, di dalam kurung deh. Nah, kemudian dikali lagi 2x. Gitu, dikali lagi 2. Ya, turunan dari 2x min 3 itu turunnya berapa? 2. Nah, berarti f aksen x-nya 4 dikali 2. Ini karena ini minus, kita taruh di depan. Minus 8, 4 kali 2, 8. Ini minusnya taruh depan. Cos 3, 2x min 3. Kemudian ininya sin 2x min 3. Gitu. Oke. Ini gampang ya. Nah, ini kalau misalnya mau kalian rubah ke dalam yang ini. Yang sin 2x rumus sudut ganda. Itu kan 2 sin x cos x, atau sin x cos x itu sama aja setengah sin 2x ya. Bisa kalian rubah ke sini ya. Nah, itu tergantung si permintaan jawabannya ya. Oke. Jadi tipe yang seperti ini harus bisa ya, dan ini gampang ya. Gampang dan jangan kalian jangan kalian anggurin, jangan kalian sia-siakan.
Nah, sekarang gimana? Sekarang review perkalian turunan. Oke, UV. Oke, misalkan fx sama dengan ini aja deh yang simple ya, sin x dikali cos x. Nah, ini bisa kita umpamakan sebagai U, si sin x-nya ini sebagai V ya. Nah, U kali V, UV, ultraviolet, UV sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Oke, U aksen dikali V, berarti F aksen X-nya U aksen dikali V. Nah, si U-nya kan sin X, berarti U aksennya cos X. Kalau misalkan V-nya cos X, berarti V aksennya negatif sin X. Nah, ini tinggal kalian masukin aja nih ke formulanya. U aksen dikali V. U aksen dikali V. Berarti cos X dikali sin X ditambah U dikali V aksen. U-nya kan ini kan ya. Sin X dikali V aksen. Negatif sin X. Berarti sin X cos X ya, yang ini ya. Sinnya ditaruh di depan. Sin kali sin kuadrat. Karena ini positif, ini negatif. Positif kali negatif ya, negatif. Sin kuadrat X. Oke, gitu ya. Atau bisa juga kalian sederhanakan si sinnya nih. Kita keluarkan. Jadinya cos X dikurangin 1 ya. Cos X dikurangin sin X, sorry. Cos X dikurangin sin X. Nah, ini ya, ini udah pasti hatam lah ya, udah bisa nih ya perkalian turunan UV. Nah, lanjut sekarang ke pembagian. Oke, pembagian. Nah, kalau pembagian gimana? Turunan untuk pembagian. Oke, misalkan U per V. U per V ini gimana? U aksen dikali V dikurangin U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Contohnya gimana? Contohnya gampang aja deh. Fx-nya misalkan sin X per cos X. Ini sebagai U, ini sebagai V. Oke, berarti U aksennya cos X. V aksennya negatif sin X gitu ya. Nah, sekarang UV berarti gimana? Ya udah, berarti F aksen X-nya U aksen dikali V cos X, oke, dikali V cos X dikali V cos X. Nah, ini tadi U aksen dikali V. Wah, harusnya nih V-nya ini si cos X ya. Harusnya ini V-nya nih cos X ya. Sorry Bang Jago. Lagi ketelimbang. Nah. Ulangi. Oke, perkalian dulu nih. Nah, yang perkalian. U aksen dikali V. Berarti cos X dikali V. V-nya cos X juga nih. Cos X. Ditambah U dikali V aksen. U-nya sin X. V aksennya negatif sin X ya. Berarti ini cos kuadrat X dikurangin sin kuadrat X ya. Nah, ulangi ya, sorry. Karena saking gampangnya seperti ini ya, meremehkan. Ini kan sama aja tidak lain siapa? Cos 2x ya. Di rumus sudut ganda cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangin sin kuadrat x gitu ya. Nah, kalau ini udah benar belum nih? Ya, ini insya Allah udah benar ya. Oke, nah lanjut. Berarti yang ini dikurangin gitu ya. Dikurangin U dikali V aksen. U-nya sin X, V aksennya negatif sin X. Per dibagi V kuadrat. V kuadratnya cos kuadrat X ya. V-nya kan si cos X. Berarti V kuadrat cos kuadrat X. Berarti F aksen X sama dengan cos kuadrat X minus kali minus ya. Min positif. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, berarti yang atas ini bisa dirubah ya. Sama aja ya, depannya mau sin dulu, mau cos dulu sama aja. Berarti ini 1 per cos kuadrat X.
Atau bisa juga dirubah. Cos kuadrat X itu apa? 1 dikurangin sin kuadrat X ya. Berarti 1/1 dikurangin sin kuadrat X ya. Di soal kan biasanya suka diotak-atik ya. Nah itu, oke udah nggak ada. Jadi itu review singkat turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya Bang Jago akan bahas aplikasi dari turunan fungsi trigonometri ya. Jadi ini sebenarnya udah dibahas, jadi kalian tinggal untuk soal-soal pas penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun itu tinggal dibaca-baca lagi yang udah kalian catat, dilihat lagi video-video Bang Jago. Nah itu soalnya nggak jauh-jauh dari itulah ya. Bahkan bisa jadi mirip mungkin angkanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.